Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar online matematika lagi ya. Materi tetap materi trigonometri untuk subbab perbandingan trigonometri suatu sudut. Jadi yang bagian A kemarin itu tentang pengukuran sudut, yang bagian B sekarang perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, untuk yang nomor 1 di sini ada perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jadi kita acuannya segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C yang siku-siku di C, dan di sini ada sudut alfa dan ada sudut beta. Nah, untuk gambar ini Ibu acuannya adalah sudut alfa. Jadi untuk gambar ini adalah acuannya sudut alfa. Untuk yang sudut beta nanti ada gambar sendiri. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu, sisi AB itu Ibu simbolkan dengan C kecil yang merupakan sisi miringnya. Dan ruas garis BC ini Ibu simbolkan dengan A kecil, itu adalah sisi depan sudut. Dan untuk ruas garis AC Ibu simbolkan dengan B kecil yang merupakan sisi samping sudut. Kenapa sini disebut samping sudut dan yang di sini depan sudut? Perhatikan, karena acuannya kita adalah sudut alfa, jadi kalian liatin sudut alfa kan yang ini. Depannya sudut alfa adalah ruas garis BC atau yang A kecil ini, makanya yang ruas garis BC merupakan sisi depan sudut. Nah, untuk yang ruas garis AC ini merupakan sisi samping sudut karena dia berada di samping sudut alfa. Nah, kemudian di sini sisi miringnya Ibu simbolkan dengan singkatan mi dari kata miring, di sini de dari kata depan, dan di sini sa dari kata samping. Ibu sengaja singkat buat singkatan seperti ini biar kalian mudah dalam memahaminya. Oh ya, dalam perbandingan trigonometri kita akan membahas tentang sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini singkatannya sin, kos, tan, kosek, sekan, dan kotan. Nah, kepanjangannya yang ini. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya, yang pertama di sini kita akan belajar tentang perbandingan sin dulu. Karena yang kita acuannya sudut alfa, maka yang di sini disebut sin alfa. Karena alfa kalau kita acuannya beta, maka di sini sin beta. Nah, sin alfa itu perbandingannya adalah A per C. A kecil per C kecil. Jadi acuannya tuh yang huruf kecil ini ya yang Ibu maksud ya, bukan yang titik sudut yang ini. Jadi yang kecil ini. Nah, untuk sin alfa, sin itu rumusnya A per C. A itu adalah sisi depan sudut, C itu adalah sisi miring. Jadi sisi depan per sisi miring. Kalau Ibu gunakan singkatannya berarti D per mi. Jadi D mi. Jadi kalian biar mudah mengingat perbandingannya, jadi Ibu buat singkatan seperti ini. Dan untuk yang kedua, cos alfa. Nah, kalau cos itu rumusnya adalah B per C. Perbandingannya adalah B per C. B itu adalah sisi samping sudut, C itu adalah sisi miring. Maka sisi samping per sisi miring. Kalau Ibu gunakan singkatan berarti sa per mi, samping per miring. Untuk yang tan alfa, tan itu rumus perbandingannya adalah A per B. A per B. A itu sisi depan, B itu sisi samping, maka sisi depan per sisi samping. Kalau Ibu gunakan singkatan berarti D per sa. Jadi ingatin kalau sin itu D per mi, kalau cos itu sa per mi, dan tan itu adalah D per sa. Jadi depan per miring, samping per miring, depan per samping. Nah, untuk yang kosekan alfa itu kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin alfa. Kalau sekan alfa itu kebalikan dari cos alfa. Jadi 1 per cos alfa. Kalau kotan itu kebalikan dari tan, 1 per tan alfa. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan di sini ada contoh soal yang pertama, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Ada sin alfa, tan alfa, cos alfa, kosekan alfa, kotangen alfa, cos beta, sekan beta, dan sin beta. Nah, untuk yang tadi kan yang dibahas adalah sudut alfa ya. Nah, kalau sudut beta tuh seperti apa? Perhatikan. Kalau misalnya ada sudut, kalau tadi kita kembali ke yang tadi ya. Nah, kalau dia acuannya alfa, sudut alfa, dia seperti ini aturannya. Nah, kalau kita acuannya beta, nah perhatikan beta. Nah, ini Ibu acuannya adalah sudut beta. Sudut beta untuk yang C tetap sisi miring, yang berubah hanya sisi samping sudut dan sisi depan sudut. Karena betanya di sini, sudutnya di sini, maka
depannya sudut itu adalah ruas garis AC. Jadi sisi depannya sudut itu adalah AC. Nah, sisi ruas BC itu merupakan sisi samping sudut karena dia berada di samping sudut beta. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya ya. Ini untuk acuannya sudut alfa dan ini acuannya untuk sudut beta. Jadi kalau dia beta itu berbeda sisi sampingnya sama sisi depannya, dan kalau alfa juga kayak gitu ya. Jadi dibalik, kalau yang alfa yang ini jadi sisi depan, yang ini sisi samping. Kalau yang beta yang di sini yang jadi samping, yang di sini menjadi depan. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri. Ibu tadi sudah jelaskan yang ini, sekan beta, sin beta. Nah, untuk yang gambarnya perhatikan. Di sini ada dua ya, ada sudut alfa dan ada sudut beta. Untuk gambar ini yang diketahui itu hanya sisi AB dan BC. Sisi AC-nya nggak diketahui. Ibu sudah tulis duluan karena ibu tadi mengerjakannya. Ini nggak diketahui sebenarnya AC-nya. Jadi yang diketahui hanya AB dan BC. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus menentukan dulu masing-masing panjang sisinya segitiga ini. Nah, karena AB sudah diketahui, BC sudah diketahui, untuk mencari AC itu bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi untuk mencari AC, itu rumusnya AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Sisi miringnya dikuadratkan sama tingginya dikuadratkan. 5 kuadrat adalah 25, dikurang 3 kuadrat adalah 9. 25 dikurang 9 adalah akar 16. Akar 16 hasilnya 4. Maka AC-nya adalah 4 cm. Nah, kemudian karena kalian sudah menemukan semua ketiga panjang ruas sisinya, barulah kalian bisa mengerjakan perbandingannya. Jadi yang bagian A, sin alfa. Sin alfa, sin itu rumusnya tadi depan per miring. Ini alfa, depannya alfa adalah 3, miringnya adalah 5, maka 3 per 5. Untuk yang tan juga, tan alfa, rumusnya adalah D per sa, depan per samping. Depannya alfa adalah 3, sampingnya adalah 4, maka 3 per 4. Kalau cos alfa, cos itu rumusnya samping per miring. Sampingnya alfa adalah 4, miringnya adalah 5, jadi 4 per 5. Nah, kalau kosekan alfa itu kan kebalikan dari sin. Sinnya kan kita sudah dapat nih 3 per 5. Kebalikan dari 3 per 5 adalah 5 per 3. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, tapi cara dapatnya, karena cara dapatnya itu seperti ini. 1 per sin alfa. 1 per sin alfa adalah 3 per 5. Maka di sini ibu tulis 3 per 5. Sama dengan 1 dikali 3 per 5 ini kan jadi perkalian kalau dia dibalik pembilang sama penyebutnya. Yang awalnya 3 per 5 jadi 5 per 3. 1 dikali 5 per 3 hasilnya 5 per 3. Seperti itu dapatnya. Jadi kalau mau cara cepatnya kalian bisa langsung balik saja, nggak apa-apa. Nah, untuk yang kotangan itu kebalikan dari tan. Tan tadi sudah kita dapat 3 per 4. Kebalikan dari 3 per 4 adalah 4 per 3. Nah, untuk yang cos beta, nah sekarang kita acuannya beta nih. Nah, beta. Mana ini ya? Beta yang ini ya, beta. Cos itu apa sih rumusnya? Nih, cos itu rumusnya samping per miring. Sampingnya beta apa? Sampingnya beta adalah 3, miringnya adalah 5, jadi 3 per 5. Jadi sini 3 per 5. Oh iya, ini catatan kalian kemarin salah. Ibu keliru kemarin, kurang teliti. Jadi kalian harus ganti cos beta adalah 3 per 5, bukan 4 per 3 ya. Nah, sekarang untuk sekan beta. Sekan beta itu kan sekan kebalikan dari cos. Karena cos betanya sudah didapat 3 per 5, maka tinggal dibalik aja 5 per 3. Untuk sin beta, nah, sin itu rumusnya adalah depan per miring. Depan per miring. Nah, depannya beta apa? 4. Miringnya adalah 5, jadi 4 per 5. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jadi intinya ketika kalian acuannya sudut alfa itu berbeda letaknya kalau acuannya sudut beta. Jadi silahkan kalian pahami betul-betul, ditonton benar-benar videonya, dipahami. Kalau memang ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ke ibu. Nah, di sini ada latihan soal yang ketiga, latihan soal ketiga, karena yang kemarin yang pertama dan yang kedua sudah kalian kerjakan. Sekarang yang ketiga, tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Nah, untuk soal ini kalian acuannya alfa saja, jadi nggak ada beta, jadi lebih mudah dibanding yang contoh soal. Ibu harap kalian bisa semua.
Nah, di sini ada ruas garis segitiga ABC, siku-siku di B. Kalian karena yang AC belum diketahui, jadi kalian harus mencari dulu panjang AC dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian baru kalian kerjakan latihan soalnya ini seperti contoh yang Ibu tadi jelaskan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang kedua. Kalau yang tadi, yang pertama itu kan dalam segitiga siku-siku. Untuk yang kedua itu ada yang namanya perbandingan trigonometri melalui sudut-sudut istimewa. Kalau yang pertama tadi segitiga siku-siku, yang kedua ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa yang akan dibahas di pada pembelajaran hari ini ialah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada tabel trigonometri dan ada besaran sudutnya. Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, dan ada 60 derajat serta 90 derajat. Nah, untuk di trigonometri yang kita akan bahas hanya sin, cos, tan, ya, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Sin 0 derajat itu hasilnya 0. Sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, untuk yang cos 0 derajat itu adalah 1. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Dan cos 90 derajat adalah 0. Untuk tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat sama dengan 3, dan tan 90 derajat itu tidak terdefinisi, jadi tidak ada hasilnya. Nah, ini Ibu harap kalian bisa hafal ya besaran sudut-sudutnya. Jadi kalian bisa mudah mengerjakan latihan soalnya. Di sini ada contoh soal, perhatikan. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, jika panjang sisi BC 20 cm dan besar sudut BAC 30 cm, tentukan panjang sisi AB dan AC. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kalian mudah kalau dalam menggambarkan ya. Jadi kalian bisa menggambarkan dulu. Di sini ada segitiga siku-siku, dia bilang segitiga ABC, A, B, C, siku-sikunya di C, maka titik C adalah di sini, segitiga siku-siku di C dengan panjang BC 20. BC adalah 20. Nah, sudut BAC, jadi sudutnya itu yang A ini ya, karena A di tengah berarti yang A ini 30 derajat. Nah, tentukan panjang sisi AB yang mau ditanya dan AC yang mau ditanya. Ini Ibu sudah tuliskan jawabannya ya, karena Ibu sudah cari, sudah kerjakan, jadi Ibu sudah tuliskan. Nah, anggap aja ini tidak ada 40 derajat dan 20 akar 3 ini enggak ada ya. Awalnya ini kosong. Nah, kemudian ya, jadi ini Ibu catat dulu. Jadi ini anggap ini belum ada ya. Ini enggak ada dan ini enggak ada. Nah, yang ditanyakan adalah BC atau AB dan AC. Caranya seperti apa? Perhatikan. Di sini sin 30 derajat. Kenapa pakai 30 derajat? Karena di sini adalah 30 derajat. Kenapa pakai sin? Karena kalian harus dulu melihat gambarnya. Gambar yang diketahui ini apanya? Sisi depan kah, sisi miring kah, atau sisi samping? Antara tiga itu aja, antara depan, samping, sama miring. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini yang diketahui adalah sisi depan sudut kan? Karena sudutnya di sini, yang diketahui depan sudutnya adalah 20 cm. Jadi kalian harus mencari perbandingan trigonometri yang ada kata yang ada sisi depan. Misalnya kayak sin. Karena kenapa Ibu pakai sin? Karena perbandingan sin itu kan adalah depan per miring. Ada kata depan karena sudut yang diketahui panjang sisi yang diketahui adalah depan sudut. Maka Ibu pakai sin. Miringnya kan belum diketahui, nggak apa-apa. Yang penting salah satu perbandingannya ini ada angkanya atau diketahui panjangnya. Kenapa Ibu nggak pakai cos? Ya kalau kita lihat cos itu kan rumusnya
samping per miring, samping. Nah, kita lihat sampingnya sudut 30 berapa, kita belum tahu, dan sisi miringnya juga belum kita ketahui. Jadi kita nggak bisa memakai cos karena kedua sisinya belum diketahui. Nah, kalau tan itu kan rumusnya adalah depan per samping. Depan per samping. Ini depan per samping, ya, depan per samping. Kita juga bisa menggunakan tan karena tan itu ada kata depannya. Jadi kita bisa menggunakan tan dan sin aja. Kalau cos nggak bisa karena cos tidak ada kata depan, hanya samping dan miring. Nah, untuk soal ini Bu pakai sin. Jadi sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Depannya adalah BC, miringnya adalah AB. Yang kita mau tahu adalah AB-nya. Jadi cara menentukan AB itu rumusnya berarti BC, ini BC per sin 30. Jadi AB, kita mau cari AB sama dengan BC, ini BC per sin 30, sin 30. Sama dengan BC diketahui 20, di sini 20 per sin 30. Tadi kan sudah kita tahu nih, sin 30 adalah setengah. Jadi di sini ada tulisannya setengah. Jadi 20 per setengah. Kemudian di sini per Ibu ubah jadi kali. Kalau jadi kali kan pecahan di bawahnya diubah ininya ya, posisinya ya, dari pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Maka 20 dikali 2 per 1. 20 kali 2 40, 40 bagi 1 adalah 40. Jadi panjang AB-nya adalah 40. Jadi Ibu tulis ulang lagi, 40 cm. Di sini adalah 40 cm. Kemudian karena kita sudah menentukan sudah mengetahui panjang AB, untuk menentukan AC kita nggak usah lagi pakai perbandingan trigonometri, kita bisa menggunakan langsung pakai teorema Pitagoras. Jadi untuk mencari AC itu rumusnya AB kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan ya 40 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Hasilnya adalah 1600 dikurang 400 sama dengan 1000 akar 1200. Akar 1200 itu adalah 20 akar 3. Jadi kita bisa ketahui panjang AB-nya adalah 40, panjang AC-nya adalah 20. Ini adalah 20 akar 3. Jadi panjang AC-nya adalah 20 akar 3. Jadi semoga kalian bisa memahami videonya. Semoga kalian bisa mengerjakan soalnya juga. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ke Ibu. Jadi intinya untuk soal yang ini kalian terserah mau pakai sin, cos, tangen atau terserah aja, asalkan sesuai dengan sisi yang diketahui ya, sisi yang diketahui. Nah, untuk latihan soalnya ini ada latihan soal yang keempat. Jadi untuk hari ini ada 2 latihan soal 3 tadi dan latihan soal yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini kalian belum tulis di buku catatan kalian, jadi silakan ditulis, dikerjakan. Untuk yang pertama di sini ada soal, hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 90 derajat dikurang tan 45 derajat. Artinya seperti ini caranya. Kalian lihat sin 30 itu berapa? Setengah. Berarti nanti kalian tulis setengah ditambah cos 90 itu berapa? Oh, 0, maka ditambah 0. Dikurang tan 45 tadi berapa? 1, maka dikurang 1. Seperti itu caranya ya. Jadi nomor 1 ini gampang, tinggal kalian tentukan sudutnya yang dari tabel ini. Kemudian untuk yang kedua, ini caranya sama dengan contoh yang Ibu bahas tadi. Untuk ada segitiga siku A, B, C, disuruh tentukan panjang AC dan panjang BC. Jadi AC dan BC yang ditanyakan nih. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi sisi depan sudut yang diketahui, kalau yang ini sisi samping sudut yang diketahui. Jadi kalian harus mencari perbandingan trigonometri yang ada kata samping. Ya, jadi ada kata samping sehingga kalian bisa menentukan panjangnya. Nah, kalau kita pakai sin, kalau ini kan sin. Kalau sin itu kan depan per miring. Kalau kalian pakai sin di sini, itu kan rumusnya depan per miring. Itu nggak bisa pakai sin karena sin itu tidak ada kata sampingnya. Jadi yang ada kata sampingnya adalah cos atau enggak tangen ya. Jadi pakai cos atau tangen. Nah,
Ini ada sedikit catatan tambahan untuk teorema Pitagoras. Siapa tuh masih ada yang bingung? Ibu jelaskan lagi sedikit. Di sini ada teorema Pitagoras. Ini ada segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari AC itu rumusnya seperti ini, untuk mencari AB itu rumusnya seperti ini, dan untuk mencari BC rumusnya adalah seperti ini. Silakan kalian pahami lagi. Dikerjakan latihan soalnya, latihan soal 3 dan latihan soal 4. Jangan lupa nanti dikumpulkan ke ibu. Ibu tunggu 2 hari dari sekarang. Jadi dikumpulkannya ini hari Senin, hari Rabu jam 5 sore ibu tunggu. Jadi hari Rabu jam 5 sore ibu tunggu. Batas terakhir pengumpulannya silahkan tulis di buku latihan atau di buku catatan kalian jawabannya, terus kirimkan fotonya ke grup matematika yang sudah dibuat per kelas masing-masing. Jangan lupa tulis namanya di halaman depan lembar pekerjaannya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, semoga bisa dipahami, semoga bisa dikerjakan latihan soalnya dengan benar, dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Terima kasih.